lebih detail tentang SWOT, sebenarnya SWOT ini analisa untuk menentukan strategi. Jadi sama kayak 4 kuadran tadi, ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis yang vertikal itu, yang atas itu adalah strength, kemudian weakness. Jadi garis vertikal ini adalah faktor internal. Jadi strength weakness itu adalah dari internal kita. Kemudian kalau threat dan opportunities itu eksternal, faktor eksternal. Jadi threat itu mungkin jangan kita terjemahkan sebagai hambatan, tapi kita terjemahkan sebagai tantangan. Kemudian opportunities kita terjemahkan sebagai peluang. Jadi seberapa besar tantangan yang dihadapi, kemudian seberapa besar peluang yang kita hadapi. Nah, di sini kan akan muncul persilangan antara garis vertikal dan horizontal, internal dan eksternal tadi. Itulah muncul 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu yang berwarna kuning, yaitu dia punya banyak peluang, opportunities-nya banyak, kemudian punya banyak kekuatan secara internal. Jadi secara eksternal peluangnya banyak, kemudian secara internalnya dia punya banyak kekuatan. Nah, secara umum strategi yang dilakukan adalah agresif. Misalnya nih, madrasah kejuruan, dia punya jurusan yang tidak dipunyai oleh madrasah lain atau oleh SMK lain. Itu kan artinya dia punya kekuatan di situ dan tidak punya pesaing gitu. Nah, itu kan dia harusnya bisa mengembangkan jurusannya menjadi lebih agresif dalam memajukan jurusan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di kuadran biru, yaitu punya banyak peluang, tapi secara internal punya banyak kelemahan. Nah, artinya harusnya memperbaiki dulu kelemahan-kelemahannya. Jadi itu strateginya harusnya defensif dia. Jadi peluangnya banyak, tapi ya secara internal dia punya banyak kelemahan. Misalnya jumlah gurunya kurang, kemudian siswanya kurang dan segala macamnya. Jadi strateginya perlu dilihat dari situ. Kelemahan di internalnya apa? Itu yang diperbaiki dulu. Jadi strateginya adalah defensif, jadi bertahan. Karena kalau tidak, ya peluangnya hilang, kelemahannya makin banyak, ya dia akan tenggelam dengan sendirinya. Nah, kemudian yang hijau, yang kiri atas, itu punya kekuatan, tapi tantangannya juga besar. Misalnya banyak madrasah aliyah yang sejenis di wilayah yang sama gitu. Nah, itu kan artinya dia madrasah yang mungkin madrasah yang bagus, tapi pesaingnya juga banyak. Nah, ini artinya dalam menghadapi tantangan itu dia harus ofensif gitu. Ya, kalau main sepak bola strateginya menyerang lah. Gitu. Karena dia banyak tantangan di sini. Jadi salah satunya dengan sedikit ofensif. Nah, yang kuadran yang paling rendah itu adalah secara internal dia punya banyak kelemahan dan secara eksternal punya banyak tantangan. Itu yang merah. Jadi kekurangannya banyak, juga tantangannya juga besar. Nah, ini strateginya harusnya internal dulu, mengurangi kelemahan dulu untuk menghadapi tantangan. Jadi diidentifikasi kelemahan ini, diperbaiki untuk menghadapi tantangan yang ini gitu. Nah, itu strateginya adalah internal recovery. Jadi perbaiki dulu ke dalam, jangan pikirkan dulu ke luarnya. Jadi strateginya adalah benahi manajemen di dalam terlebih dahulu. Jadi agak sedikit sama dengan yang di kuadran biru, tapi ini tantangannya lebih besar gitu. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan. Jadi strategi secara umum, setelah EDM dilakukan, kita mendapat gambaran, oh kita ada di kuadran yang kuning, kita bisa agresif. Jadi apapun yang kita lakukan, harusnya itu bisa membuahkan hasil yang baik untuk madrasah kita. Nah, kalau kita berada di kuadran hijau, strateginya ini, karena kita punya kekuatan tapi juga tantangannya lumayan. Kemudian kalau di kuadran biru, kita banyak peluang, manfaatkan peluangnya, tapi cara memanfaatkan peluang ya harus dengan memperbaiki dulu ke dalam gitu. Nah, kemudian ya kalau kita berada di kuadran terlemah, kuadran merah, yaitu kita perbaiki dulu kita ke internalnya.